Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 770. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendapatkan tawaran untuk bergabung dengan faksi Raja Naga Perak membuat ekspresi wajah dari Tetua Long Tian masih tetap tenang, dan gelombang yang aneh kini melintas dalam pandangan matanya. Hal itu membuat Jenderal Naga Long Yi yang berada di sebelahnya tiba-tiba saja mengatakan, "Tetua Long Tian, jangan sampai kau terpengaruh oleh kata-kata busuk dari orang ini. Dan untuk kau, Tetua Long Yuan, mimpi saja kau." Mendengarkan ucapan dari Jenderal Naga Long Yi membuat Tetua Long Yuan menatapnya dengan penuh kemarahan, dan kemudian dia mengatakan, "Kau generasi muda yang benar-benar tidak sopan. Jika begitu rasakanlah serangan dariku." Tanpa ragu lagi, salah satu tangan Tetua Long Yuan telah melemparkan sebuah energi merah, dan kemudian hal itu mengikat tubuh dari Jenderal Naga Long Yi, lalu meremasnya kuat-kuat, dan terdengarlah suara tulang yang patah di dalam tubuh Jenderal Naga Long Yi ini. Kali ini cairan berwarna merah bahkan menetes dari pupil mata Jenderal Naga Long Yi, sudut mulut dan juga hidungnya, serta juga mengalir dari telinganya. Melihat adegan yang cukup tragis seperti ini membuat Tetua Long Tian yang tadinya diam, kali ini tubuhnya dengan gemetaran. Dia berkata, "Long Yuan, apakah kau ingat untuk alasan apa dirimu berkultivasi?" Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah dari Tetua Long Yuan sedikit berubah, dan kemudian dia segera menimpali, "Aku berkultivasi secara alami adalah supaya diriku bisa mendapatkan hak-hak tertinggi serta kemuliaan yang luar biasa. Apakah kau ingin mengatakan dan juga memberitahukan pada diriku bahwa kultivasi dilakukan untuk melindungi dunia ini?" Itu adalah semboyan lama yang sudah cukup usang. Tetua Long Tian sambil sedikit tersenyum, dia pun mengatakan, "Long Yuan, aku berbeda dengan dirimu. Raja Naga Emas merupakan penguasa tertinggi dari klan naga kita. Dan semenjak Perang Dunia Pertama aku sudah bersumpah bahwa hidup matiku adalah milik Raja Naga Emas. Mengembalikan nyawa ini kepada Raja Naga Emas adalah tujuan terbaik daripada tetap hidup tapi menyerah dan berada di jalan yang salah. Kau tahu, mungkin Dewa Naga telah mati, tapi kehendak dari Dewa Naga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi tidak akan pernah terhapus." Mendengarkan hal seperti ini, Long Yuan pun meraung dengan marah. Kehendak Dewa Naga itu hanyalah hal semacam ilusi. Aku khawatir orang tua sepertimu hanya bermimpi saja tentang kehendak Dewa Naga. Kau sungguh orang tua yang bertele-tele. Tetua Long Tian pun kemudian menimpali, "Mungkin memang benar, tapi setidaknya aku tidak pernah melakukan dosa-dosa seperti yang kau lakukan. Long Yuan, kau adalah pendosa dari klan naga yang tergila-gila pada keuntungan untuk dirimu sendiri. Kau tidak layak menjadi tetua dari klan naga." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Tetua Long Tian dan juga jiwanya bahkan telah mulai melonjak secara bersamaan. Gelombang kehancuran tersebar dari dalamnya. Menyaksikan hal seperti itu membuat Tetua Long Yuan tiba-tiba saja berteriak, "Long Tian, apakah kau sudah gila? Kau benar-benar ingin meledakkan dirimu sendiri." Tetua tertinggi dari klan naga, kekuatannya berada di kuasi reinkarnasi ke-9, dan dengan identitas yang begitu mulia. Jika orang ini berada di dalam dunia 1000 besar, dia merupakan salah satu eksistensi yang sangat dihormati oleh banyak makhluk yang tidak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi untuk bisa berkultivasi dan mencapai tingkat reinkarnasi kuasi ke-9, tidak seorang pun lebih tahu daripada mereka betapa sulitnya hal itu dilakukan dan berapa harga mahal yang harus dibayar. Sekarang demi melindungi Raja Naga Emas, bahkan Tetua Long Tian bersedia untuk meledakkan dirinya sendiri. Adegan ini sangat menyentuh hati Tetua Long Yuan. Namun detik berikutnya, fluktuasi energi yang agung dipancarkan dari dalam tubuh Tetua Long Yuan ini sambil mengatakan, "Karena kau sudah gila, maka aku akan menemani kegilaanmu kali ini." Fluktuasi energi yang berwarna merah di dalam tinjunya telah menjadi semakin mengerikan saja. Di sisi lain, Jenderal Naga Long Yi telah tergeletak di tanah dengan tubuh yang sekarat. Sementara Sukun, dia berdiri tidak jauh
untuk melihat pertarungan Long Yuan dan juga Long Tian itu. Pada akhirnya, kedua tetua tertinggi tersebut tiba-tiba melancarkan sebuah serangan yang sangat dahsyat. Bahkan, hal itu telah menyebabkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Meskipun begitu, kestabilan ruang di dalam alun-alun Dewa Naga ini sangatlah luar biasa dan sama sekali tidak terguncang oleh dua kekuatan dahsyat dari Long Yuan dan juga Long Tian. Bahkan kekuatan menghancur yang telah dihasilkan tidak bisa mengganggu alun-alun Dewa Naga. Di sisi lain, Raja Naga Perak telah berjalan bersama dengan Xian dengan penuh kepercayaan diri. Dia terus menggandeng tangan dari Xian ini dan kemudian perlahan mendekati prasasti batu emas. Namun, tiba-tiba saja Xian menghentikan langkah kakinya. Sebuah riak yang aneh ini telah muncul dalam pandangan mata dari Xian ini. Melihat hal seperti itu membuat Raja Naga Perak kemudian bertanya, "Yan sebenarnya ada apa?" Xian pun menoleh dan melihat pada pertempuran dahsyat dari tetua Long Yuan dan juga tetua Long Tian. Lalu detik berikutnya Xian mengalihkan perhatian dari pandangan matanya pada Jenderal Naga Long Yi yang terbaring di tanah. Dia terus memperhatikan Jenderal Naga Long Yi ini, dan di saat yang bersamaan sesuatu di dalam tubuh dari Xian yang telah lama terkubur seolah-olah akan bangkit kembali. Ketika Xian melihat pada Jenderal Naga Long Yi, di dalam benaknya tiba-tiba muncul sosok lelaki yang menggunakan pakaian berwarna hitam. Selama ini, sosok lelaki berpakaian hitam tersebut telah melindungi Xian, merawat seperti adiknya sendiri, bahkan juga telah menghabiskan banyak waktu sehingga membuat Xian tumbuh menjadi gadis yang kuat. Lelaki yang menggunakan pakaian hitam ini seperti kakak laki-laki dan juga pelindung yang merawat Xian sepenuh hati. Namun Xian tidak ingat siapakah sosok laki-laki berpakaian hitam ini, dan sebenarnya yang dia pikirkan itu adalah Shoyen. Tapi entah apa yang telah terjadi, Xian benar-benar tidak bisa mengingat tentang Shoyen. Melihat tingkah dari Xian itu membuat Raja Naga Perak tiba-tiba saja mengatakan, apakah sebenarnya penindasan dunia misterius debu kristal telah mengendur? Pandangan mata ungu dari Xian sedikit berkilat dan dia masih terus melihat pada Jenderal Naga Long Yi, lalu mengatakan, orang yang terbaring itu tampaknya memiliki aura yang cukup familiar bagiku. Apa sebenarnya aura itu? Sepertinya aku telah lupa sesuatu yang sangat penting di dalam diriku. Namun tidak peduli seberapa keras Xian mencoba sesuatu yang telah dia lupakan, kali ini masih benar-benar tidak bisa mengingat satu apapun di dalam benaknya. Dan Xian selalu merasa bahwa di dalam pikirannya ada banyak hal penting yang telah lenyap. Raja Naga Perak memancarkan aura lembut dari dalam tubuhnya, dan tidak lama kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, Yan setelah masalah ini selesai, ibu akan menemani dirimu secara pribadi untuk mengambil kembali semua ingatan yang telah hilang. Maka dari itu, kau tidak perlu khawatir lagi. Tangan dari Raja Naga Perak segera mengelus rambut dari seorang Xian dengan penuh kasih sayang. Menyaksikan hal seperti ini membuat Xian hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan ternyata Xian memang telah terjatuh di bawah kendali dunia misterius debu kristal yang membuat berbagai ingatan di dalam dirinya telah menghilang. Begitu juga yang terjadi kepada Sukun, dan hal inilah yang membuat mereka bahkan tidak mampu membedakan mana orang jahat dan mana orang baik. Mendengarkan suara lembut dari Raja Naga Perak membuat pikiran dari Xian yang awalnya gelisah secara perlahan kembali tenang, dan pandangan mata dari gadis ini kembali melihat kepada prasasti batu emas. Di dalam prasasti batu emas itu tampaknya ada semacam kekuatan yang sama persis dengan kekuatan di dalam tubuh dari Xian. Detik berikutnya Raja Naga Perak sedikit tersenyum dan kemudian dia mengatakan, Raja Naga Emas, sebentar lagi kau akan menghilang dari dunia ini. Raja Naga Perak
mengangkat pergelangan tangannya dan kemudian sinar energi warna-warni muncul di telapak tangan itu. Lalu dia mengalirkannya pada prasasti batu emas yang berada di hadapannya. Namun, ketika hal itu baru bersentuhan, aura keemasan yang cukup kuat segera keluar dari dalam prasasti batu emas yang membuat Raja Naga Perak tersentak oleh sengatan listrik yang luar biasa. Bahkan kekuatan warna-warni yang berada di telapak tangannya hancur dalam seketika. Dan kali ini api keemasan juga telah membakar pergelangan tangan Raja Naga Perak ini. Hal itu telah menyebabkan kelopak matanya menjadi berkedut sambil berkata, "Sial, kakak Raja Naga Emas sebenarnya telah memasang energi pelindung." Ekspresi wajah Raja Naga Perak langsung berubah penuh dengan kebencian. Kekuatan penghancur dimunculkan dari dalam tubuhnya. Dan kemudian dia pun mengatakan, "Bagaimanapun juga aku telah sampai sejauh ini, kakak Raja Naga Emas. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan rencanaku." Energi yang sangat dahsyat, penuh penindasan, dilancarkan habis-habisan oleh Raja Naga Perak. Menyaksikan amukan Raja Naga Perak seperti ini dan berubah menjadi karakter wanita yang ganas, membuat Xian tiba-tiba saja berkata, "Orang di dalam sana yang bernama Raja Naga Emas, apakah dia benar-benar penjahat yang keji? Dan kenapa karakter dari ibuku Raja Naga Perak ini gampang sekali berubah?" Melihat raut wajah aneh dari seorang Xian menatap dirinya, amukan Raja Naga Perak kembali ditekan dan kemudian dia menjadi orang yang kembali tenang. Sambil sedikit tersenyum manis, Raja Naga Perak pun berkata pada Xian, "Putriku, orang yang berada di dalam prasasti batu emas ini adalah Raja Naga Emas. Dia merupakan penjahat dan kali ini ibu akan mengambil kembali hal yang seharusnya menjadi milik ibu. Apakah Yang mau membantu ibu?" Xian awalnya ragu-ragu, tapi pada akhirnya kekuatan ungu dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan sebelum memberikan serangan kepada prasasti batu emas yang telah dilindungi oleh fluktuasi energi bara emas itu, sekali lagi keraguan muncul di dalam hati Xian. Mungkinkah Raja Naga Emas benar-benar penjahat seperti apa yang dikatakan Raja Naga Perak ini? Namun karena Xian sudah terpengaruh, maka dia tidak peduli lagi tentang siapa Raja Naga Emas. Dan kemudian kekuatan ungu telah langsung dilemparkan pada energi emas yang melindungi prasasti batu emas. Dalam sekejap saja, perlindungan energi emas dari Raja Naga Emas itu pun hancur dalam seketika. Raut wajah Raja Naga Perak yang tadinya dipenuhi kemarahan ketika menyaksikan hal seperti ini tiba-tiba berubah menjadi gembira. Dia langsung kembali mengelus rambut dari Xian. Meskipun Xian tidak terlalu kuat, namun kekuatan luar biasa di dalam tubuhnya yang sangat misterius mungkin memang berkaitan dengan kekuatan Dewa Naga. Dan hal ini bahkan membuat Raja Naga Perak sedikit ketakutan. Dia hanya bisa memperlakukan Xian dengan cara yang lembut karena kehendak Dewa Naga yang dimiliki oleh Xian. Jika dia melepaskan hal ini, maka Raja Naga Perak bahkan bukan tandingan dari Xian. Selanjutnya, pandangan mata dari Xian melihat Raja Naga Perak dan dia pun mengatakan, "Ibu, tolong jawab jujur. Apakah yang dilakukan oleh Yan adalah tindakan yang benar?" Raja Naga Perak sedikit terkejut dengan pertanyaan seperti ini. Namun dia langsung tersenyum sambil menimpali, "Iya, apa yang kau lakukan sudah benar. Kita hanya akan kembali mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita." Alasan kenapa Raja Naga Perak bisa bertemu dengan Xian pada saat itu, Xian yang telah melindungi benua Dogi dan tiba-tiba saja menghilang, tubuhnya penuh dengan luka. Secara tidak sengaja, Xian pun ditemukan oleh Raja Naga Perak ini. Lalu, seolah-olah Xian yang telah hilang ingatan dimanfaatkan oleh Raja Naga Perak. Xian merupakan rezeki nomplok yang pernah ditemukan oleh Raja Naga Perak dan dia akan menggunakan Xian sebagai batu loncatan untuk mendominasi dunia ini. Ternyata energi pelindung yang digunakan oleh Raja Naga Emas bukan hanya satu lapis, tapi itu adalah berlapis-lapis. Melihat hal seperti ini, Xian langsung mengangkat ujung jarinya dan di saat yang bersamaan setetes darah berwarna ungu kini telah muncul lalu berubah menjadi naga warna-warni. Xian pun menggerakkan naga warna-warni ini
untuk langsung melesat dan menabrak energi pelindung yang berwarna emas tersebut. Hanya dalam sekejap, energi pelindung yang diciptakan Raja Naga Emas kini telah langsung meleleh. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Naga Perak segera mengatakan Yan karena energi pelindungnya sudah menghilang. Mari kita segera masuk ke dalam prasasti batu emas itu. Xian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua berjalan mendekati prasasti batu emas. Semburan cahaya yang kuat telah muncul dari dalam prasasti batu emas tersebut, seakan memeriksa apakah kedua orang ini layak untuk masuk ke dalam prasasti batu emas. Setelah beberapa saat, tubuh dari keduanya pun menghilang dan benar-benar tersedot masuk ke dalam prasasti batu emas ini. Sebenarnya, ruang yang berada di dalam prasasti batu emas adalah seperti dunia lain. Hal ini terdapat berbagai tempat yang telah ditinggalkan oleh Dewa Naga. Tidak ada yang tahu tentang bahaya dan juga peluang di dalam tempat ini. Saat ini Raja Naga Perak dan juga Xian telah masuk ke dalam prasasti batu emas. Nasib dari Raja Naga Emas yang berada di dalam tempat ini tidak bisa dipastikan. Alasan kenapa di masa lalu klan naga selalu bisa berdiri di dalam puncak dunia seribu besar ini, bahkan pada masa kejayaannya klan naga mampu bersaing dengan pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat, bahkan juga bisa disandingkan dengan klan Xiao. Itu adalah karena memiliki orang-orang kuat di dalamnya. Namun kali ini jumlah dan juga kualitas orang-orang kuat telah terdampak oleh konflik internal. Dan hal ini telah mencapai tingkat yang sungguh keterlaluan. Jika sampai Raja Naga Emas tewas di tangan Raja Naga Perak, maka hal ini akan menjadi pukulan berat bagi klan naga. Dan mungkin perubahan yang sangat besar juga akan terjadi di dalam klan naga ini yang menimbulkan gejolak pada seluruh dunia. Melihat Raja Naga Perak dan juga Xian telah berhasil menembus ke dalam prasasti batu emas, membuat Jenderal Nagalongyi hanya bisa meraung, "Sialan!" Tampaknya Jenderal Nagalongyi ingin mengerahkan seluruh kekuatan, namun dia benar-benar tidak berdaya. Untuk saat ini, Jenderal Nagalongyi yang masih terbaring hanya bisa berkata, apakah semua ini sudah berakhir? Tampaknya ini memang merupakan konspirasi Raja Naga Perak. Dia yang telah memulai kerusuhan internal di dalam klan naga, dan dia juga yang telah memaksa Raja Naga Emas untuk masuk ke dalam makam naga. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kelemahan Raja Naga Emas ketika berada di dalam prasasti batu emas. Raja Naga Perak, dia sebenarnya menginginkan kekuatan Raja Naga Emas dan juga kekuatan Dewa Naga yang berada di dalam prasasti batu itu, sehingga akan membuat dirinya bisa bertransformasi dan mengendalikan kekuatan Dewa Naga sepenuhnya. Ledakan dari tinju merah dan juga ledakan dari kekuatan tetua tertinggi Long Tian masih menyebar di dalam makam naga ini. Bahkan hal seperti itu telah membuat mayat-mayat naga dan juga tulang-tulang naga yang berserakan di dalam tempat ini semuanya menjadi debu. Beberapa saat kemudian gelombang ledakan itu berangsur-angsur menghilang. Tetua Long Tian yang telah meledakkan kekuatan di dalam tubuhnya kali ini terlihat nampak lemah dan juga pucat. Dia terbatuk hebat sambil memuntahkan cairan merah. Suasana di dalam tempat ini menjadi tidak terkendali untuk sementara waktu. Di sisi lain, Tetua Long Yuan, seluruh anggota tubuhnya juga telah memiliki luka yang cukup mencolok. Jenderal Nagalongyi dan juga Sukun berbicara secara bersamaan. Apakah keduanya benar-benar seimbang? Baru saja Long Yi dan juga Sukun mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba di pintu masuk dari makam naga telah muncul sesosok orang yang tubuhnya diselimuti oleh sinar cahaya, dan orang itu melesat untuk menuju alun-alun Dewa Naga dengan kecepatan tinggi. Pandangan mata dari Long Yuan segera melihat pada siapa yang telah datang, dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, aura ini, apakah itu adalah Long Feng? Long Yuan kemudian berteriak, "Long Feng, cepat kemari dan lenyapkan Long Tian." Orang ini baru saja mencoba untuk memprovokasi Raja Naga Perak, dan dia bahkan telah berani meledakkan kekuatannya sendiri, api kehidupan
telah menyala. Cepat ambil itu dan lenyapkan Long Tian. Setelah masalah ini selesai, kau pasti akan mendapatkan hadiah yang tidak terkira. Rasa sakit telah menyebar di sekujur tubuh dari Long Yuan, dan bahkan nafasnya juga sangat berat. Meskipun dia merupakan bawahan Raja Naga Perak, tapi Long Yuan bahkan tidak mau mengorbankan diri seperti apa yang dilakukan oleh Long Tian. Dia hanya ingin menunda waktu bagi Raja Naga Perak. Lagi pula, apabila Raja Naga Perak berhasil, maka Long Yuan juga bisa menikmati kejayaan serta kekayaan yang tidak ada habisnya. Jika dia sampai mengorbankan dirinya dan mati, mana mungkin bisa menikmati kekayaan seperti itu. Orang-orang dari klan naga itu sangatlah spesial. Meskipun mereka meledakkan diri sendiri, tubuh fisiknya tidak akan langsung hancur, karena yang meledak itu hanyalah sumber kekuatan naga di dalam tubuh dari orang-orang ini. Apabila mereka telah melakukan peledakan diri seperti itu, masih akan ada tersisa sesuatu yang bernama api kehidupan. Namun setelah api kehidupan ini padam, bahkan orang sekuat Dewa Naga pun juga pasti akan lenyap dari dunia. Melihat kemunculan dari sosok yang terbungkus oleh sinar cahaya dan mengandung fluktuasi energi dari seorang Long Feng, membuat tetua Long Tian yang sudah sangat lemah dengan kobaran api yang redup di sekujur tubuhnya, membuat dia mengatakan, mungkinkah surga benar-benar ingin melenyapkan seluruh klan naga? Api yang redup ini adalah api kehidupan dan juga vitalitas terakhir dari tetua Long Tian. Jika Long Feng muncul dan memadamkan api kehidupan ini, maka tetua Long Tian akan lenyap dari dunia. Sebuah ketidakberdayaan kini telah muncul dalam pandangan mata tetua Long Tian tersebut. Di sisi lain, pandangan mata dari Jenderal Naga Long Yi yang masih terbaring di tanah melihat pada sosok yang terbungkus oleh sinar cahaya, dan kemudian dia merasakan aura yang cukup familiar lalu mengatakan, tunggu, nafas ini sebenarnya adalah. Pupil mata dari Jenderal Naga Long Yi menyusut karena yang dia rasakan merupakan aura dari seorang Shoyen. Melihat sosok yang masih terbungkus sinar cahaya ini tidak melakukan pergerakan apapun, membuat Long Yuan segera berteriak, Long Feng, kenapa kau hanya diam saja? Apa yang kau tunggu? Cepat padamkan api kehidupan dari Long Tian. Jika saja Long Yuan ini tidak terluka parah, dia sendiri yang akan mengambil api kehidupan dari Long Tian dan digunakan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi kali ini Long Yuan benar-benar cukup kesulitan untuk melakukan gerakan. Tiba-tiba saja, bukannya bergerak untuk menuju ke arah dari tetua Long Tian, orang yang terbungkus oleh sinar cahaya itu pun melemparkan sosok seseorang yang tidak lain adalah tubuh tetua Long Feng yang sudah terluka parah. Bahkan kaki kanannya kali ini telah menghilang. Hal itu membuat raut wajah Long Yuan berubah menjadi sangat aneh dan dia berteriak, siapa kau sebenarnya? Siapa yang telah melukai Long Feng? Tunjukkan dirimu. Sosok yang terbungkus cahaya tiba-tiba menghilang dalam seketika, dan ketika dia muncul, sudah berada di samping dari Long Feng dengan bermandikan kekuatan cahaya keemasan dan pandangan mata emas yang cukup mengerikan. Dia bertanya, katakan padaku, di manakah Raja Naga Emas? Kegelisahan mulai muncul di dalam hati dari Long Yuan. Dia pun menyeret tubuhnya untuk bergerak mundur sambil berkata, kekuatan Raja Naga Emas, siapa kau sebenarnya? Di sisi lain, Sukun melihat ke arah tubuh dari Shoyen yang diselimuti kekuatan cahaya keemasan. Hal itu membuatnya menyipitkan mata dan kemudian berkata, orang ini sepertinya aku pernah melihat dia, tapi di mana? Detik berikutnya, sebuah dengungan terdengar dari dalam cincin kaisar api milik Shoyen, dan itu berasal dari batu giok Dewa Kuno Tose. Fluktuasi yang berada di dalam batu giok Dewa Kuno Tose menyebar ke dalam hati dari Shoyen, lalu menyadarkan amarah di dalam tubuh Shoyen ini. Pada akhirnya tubuh dari Shoyen sedikit gemetar untuk sejenak. Akhirnya kesadaran dan juga kemarahan kini telah mampu dikendalikan kembali oleh seorang Shoyen. Hal itu membuatnya segera berkata, esensi darah Raja Naga Emas sungguh tidak mudah untuk ditelan. Jika bukan karena getaran
yang berasal dari batu giok Dewa Kuno Toso di dalam cincin Kaisar Api. Mungkin aku sudah dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan emas ini dan berubah menjadi naga yang hanya tahu cara untuk membantai. Soyen yang telah tersadar selanjutnya melihat ke arah seseorang yang cukup familiar di dekat Jenderal Naga Long Yi, dan kemudian dia mengatakan, "Kau, Senior Sukun." Sebuah keterkejutan muncul di dalam pandangan mata dari Soyen. Dia selama ini telah mencari keberadaan dari Senior Sukun, namun tidak disangka bahwa orang ini akan muncul di dalam klan naga. Selain itu, Senior Sukun adalah ayah kandung dari Xian, dan ketika Soyen pada saat itu datang ke dalam benua Doki, Xian telah menghilang. Setelah bencana ini berakhir, Soyen akan mencoba menggunakan esensi di dalam tubuh dari Senior Sukun untuk merasakan aura dari Xian, dan kemudian mencoba untuk menemukan lokasi spesifik dari Xian itu. Karena Soyen tidak tahu bahwa sebenarnya Xian berada di dalam tempat ini, dan dia telah masuk ke dalam prasasti Dewa Naga. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, Soyen pun telah memindai tubuh dari Sukun, dan tampaknya orang ini seperti tidak mengenal Soyen. Hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, aura dari Senior Sukun tidak beres. Sepertinya dia sudah dikendalikan oleh seseorang. Long Yuan kemudian berteriak, "Sukun, hentikan orang ini untukku, sementara aku sendiri akan pergi untuk memanggil Raja Naga Perak." Orang seperti Long Yuan yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian, dia tidak akan pernah berani menantang orang seperti Soyen karena Long Yuan adalah pecundang sejati. Dia saat ini khawatir dengan kemunculan orang yang aneh ini. Mungkin 5 raja yang berada di luar sana juga telah dikalahkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Sukun akan benar-benar menantang Soyen? Ataukah Soyen akan segera mengembalikan ingatan dari orang ini yang telah terjatuh dalam kendali Raja Naga Perak? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.